Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada istilah mukasyafah, mukasyafatul qulub, mukasyafatul qulub. Mukasyafah itu berasal dari bahasa Arab, asal katanya kasyafa, kasyafa yukasyifu mukasyafah, artinya terbuka, tersingkap. Mukasyafatul qulub, terbukanya al-qulub. Qulub itu jamak, asalnya qalbun, qalbani, qulub. Mukasyafatul qulub artinya terbukanya hati. Maksud terbukanya hati apa? Mata hati. Berkaitan dengan ajaran Thariqah Sufiyah yang kita telah bahas minggu kemarin, bahwa definisi daripada Thariqah Sufiyah yaitu perjalanan orang-orang sufi, diantaranya Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Jadi kembali kita ingatkan kembali bahwa Thariqah Sufiyah itu suatu ilmu. Dengan ilmu tersebut kita bisa tahu perilaku nafsu terpuji atau tercela, dan dengan ilmu tersebut pula kita tahu tata cara membersihkan sifat tercela ketika si nafsu terkena tercela. Dan kita juga bisa tahu yaitu menghiasi si nafsu tercela tadi dengan sifat yang terpuji. Dan dengan ilmu Thariqah Sufiyah pula kita tahu tata cara perilaku si nafsu atau diri kita atau seseorang atau ruh atau kolbu untuk menuju Allah. Itulah Thariqah Sufiyah. Kemudian dalam mempelajari suatu ilmu ada istilah hadun, definisi udah. Definisinya kita udah belajar. Sekarang maudu. Maudu itu artinya sasaran atau judul lah kalau bahasa ini. Maudunya apa? Sasarannya, ilmu yang kita pelajari itu sasarannya apa? Kata Syekh Imam Amin Al-Qurdi, sasaran belajar ilmu Thariqah Sufiyah adalah af'alul qalbi wal khas min haitsu tazkiyah wa tasbih. Jadi objek atau sasaran ilmu Thariqah Sufiyah itu diantaranya Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang kita pelajari ini. Ada zikir jahat, zikir rafi, zikir syirik, disebut tahlil, tahlil, tajalli itu ditujukan ke apa sasarannya atau objek yang kita akan tuju. Itu harus tahu tuh. Apa katanya? Af'alul qalbi. Af'alul qalbi itu apa? Perbuatan hati. Perbuatan hati ya, yang tercela nih. Riya. Itu kan penyakit hati itu. Benar enggak? Ujub. Itu timbul dari hati itu. Apalagi namimah, adu domba, gibah, itu dari hati semua. Af'alul qalbi. Nah, harusnya si af'alul qalbi itu perbuatan hati itu nanti kalau dengan ilmu ini yang tahlil tajalli, ilmu Thariqah Sufiyah, untuk di objeknya atau sasaran ilmu ini harusnya si hati itu jadi hati sabar, hati istiqomah, ya, hati apa lagi? Hati yang nerima, hati yang bersyukur, hati yang ridho. Nah, nanti si hati yang tadinya sifat-sifat yang mazmumah, saya takabur ujub, berubah. Makanya ilmu yang kita pelajari Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah tujuannya adalah memperbaiki perbuatan hati. Bukan hanya perbuatan hati, khawas. Khawas itu artinya panca indera. Mana panca indera kita? Mata, telinga, tangan.
Apalagi panca indera itu? Kaki ya. Pokoknya 5 panca indera, yaitu yang kelihatan. Dari apa? Dari segi apanya? Min haitsu tazkiyah wa tasbih, artinya bahwa perbuatan hati tadi, ketika hati tadi tercela, ya, ada penyakitnya, atau panca indera ada penyakitnya tuh, maka dengan ilmu Thariqah Sufiyah, di antaranya dengan dari Wanaksa di bawah bisa Abdurrahman itu bisa dibersihkan. Tazkiyah itu disucikan. Kalau tazkiyah itu lebih ke kolbu, nafsu. Kalau tasbih lebih membersihkan, sama kolbu juga. Nanti kolbu itu ada kolbun, ada nafsun, ada ruh, ada aklun. Kalau Imam Ghazali mengatakan, maka disatukan namanya latifah robani. Jadi latifah robani itu kolbun, nafsun, ruh, akal. 4 tadi disatukan jadi latifah robani ruhani. Itu sasaran yang kita pelajari nih, yang disebut Thariqah Sufiyah, diantaranya Thariqah Qadiyah Naqsabandiyah. Sasaran yang kita pelajari, zikir jahar kita maupun zikir hobi kita, yaitu tidak lain membersihkan perbuatan hati atau panca indera. Di tazkiyah atau tasbih min haitsu itu artinya si hati tadi dibersihkan, disucikan, dan dimurnikan. Tasbih itu dimurnikan. Mana dalilnya? Nah, kata Rasulullah, ala inna fil jasadil mudghah. Nah, ini jasad nih. Itu urusannya hawas tadi. Kan af'alul qalbi wal hawas. Kata Rasulullah, ingatlah di dalam diri manusia ada segumpal daging. Ya, segumpal daging yang dimaksud itu bukan hati yang kayak hati kebo, bukan. Tapi hati abstrak, ruh, atau disebut mudghah robani. Mudghah robani itu yang disebut latifah. Latifah robani yang dimaksud yang di hadis Rasulullah, Inna fil jasadil mudghah. Ingatlah, kata Rasulullah, di diri manusia ada segumpal daging. Insaluhat, kalau segumpal daging itu baik, maka baik seluruh anggota badannya. Nah, tadi sasaran ilmu Thariqah Sufiyah dengan metode tahlil tajalinya, sasarannya adalah perbuatan hati. Karena dalilnya tadi yang Nabi Muhammad bilang, ingat ya manusia, jelema, di diri situ, diri anjen, diri sia, kayak segumpal daging. Jadi mudghah yang dimaksud mudghah di sini bukan mudghah hati secara kelihatan syahadah, tapi alam abstrak. Namanya mudghah robah. Kalau bahasa apa namanya? Latifatil qalbi. Makanya dibilang insoluhat, jika segumpal daging robani tadi baik atau latifah tadi, maka baik seluruh anggota badannya. Itulah sasaran ilmu Thariqah Sufiyah, adalah perbuatan hati dan panca indera. Nah, panca indera kita akan baik kalau hatinya benar gak? Ini kalau hati kita baik nih, ini kan alam abstrak. Jika itu baik, maka baik seluruh anggota badannya. Nah, mata kita itu jadi baik, telinga kita sam'un jadi baik, basor jadi baik, kemudian yadunnya tangan kita, rijlunnya kaki jadi baik semua. Tapi sebaliknya, in fasadat fasajasal kullu, kalau itu rusak, maka rusak seluruh anggota badannya. Maksudnya segumpal daging robani tadi. Jadi jangan dianggap hati seperti yang kedokteran yang bisa dilihat, bukan. Yang dimaksud hati di situ adalah mudghah robani atau latifah qalbi. Nah, makanya kata Nabi, ingatlah itu namanya qalbu. Nah, inilah sasaran belajar ilmu Thariqah Sufiyah itu. Sasarannya atau objeknya yang dibersihkan adalah perbuatan hati. Tahu kan perbuatan hati? Niat,
terus sabar, syukur, istiqomah, itu hati. Tapi ketika hati itu jelek, ya ini diobatin pakai ilmu ini. Atau panca indera kita, panca indera malas, ya kan, malas ibadah, ya, malas berzikir, kan jasad kita tuh. Nah, perlu pakai ilmu takhali, tajali, zikir jahar, zikir hobi, zikir sir. Jadi kita harus tahu sasaran ilmu yang kita pelajari. Selama belajar di Abah, banyak kan orang nggak tahu. Belajar toreko sasarannya apa sih? Kan toreko Sufiyah itu diantaranya Qadiriyah wa Naqs. Nah, definisinya kita udah tahu. Apa sih definisinya? Yaitu untuk mengetahui perilaku nafsu terpuji maupun tercela, dan cara membersihkannya, dan cara menghiasinya, dan cara untuk usul kepada Allah. Itu pakai ilmu toreko Sufiyah, bukan pakai ilmu lain. Nah, makanya saya sering mengatakan kalau udah belajar di Abah jangan belajar keluar. Nah, ini yang banyak ditentang. Banyak murid Abah yang tidak suka perkataannya, kalau udah belajar di Abah jangan belajar keluar. Karena belajar keluar itu nggak ada manfaatnya. Artinya apa? Ingat loh, belajar toreko Sufiyah kita itu sasaran objeknya apa? Hati. Zikir itu waktu Allah la illallah. Nah, banyak murid Abah yang nggak ngerti. Mereka menyalahkan akhirnya. Kenapa nggak boleh? Ekstrim sekali. Ah, garing ngomongannya begitu gitu. Ini orang-orang Cikarang nih. Saya katakan kalau udah di Abah jangan belajar keluar. Maksudnya apa? Karena di Abah itu belajar toreko Sufiyah sasarannya apa? Hati sama panca indera kita dibersihkan, dimurnikan. Tapi kalau kita belajar keluar cuma ngedengerin ngaji ihya, ya kan? Ada pengajian ihya kita datang, kiai dari Jawa katanya, ya. Pengajian hikam kita datang buat tambahan ilmu. Ngaji ihya maupun ngaji hikam, kitab tasawuf itu nggak bakal bisa menyelesaikan permasalahan, membersihkan hati. Cuma sekedar apa, Bang? Pengetahuan. Makanya kata Imam Ghazali, kalau sudah dapat ilmu pengetahuan kagak diamalin maka disebut gila. Orang dapat ilmu nih kagak diamalin, gila itu. Atau orang pengen menuju Allah tanpa ilmunya, sesat, sasar gitu. Makanya kenapa saya mengatakan kalau udah di Abah jangan belajar keluar. Ini nih yang jadi permasalahan, ramai mereka itu. Maksudnya di Abah itu udah dikasih belum? Cara membersihkan hati. Jadi toreko Sufiyah objeknya, sasaran yang kita akan bersihkan apa? Perbuatan Nah, kita kan udah dikasih nih perbuatan hati kita nih, ada nafsu setan, nafsu iblis, lawamah, apa lagi? Nafsu budunya, hawa nafsu. Itu aja kita belajar tuh. Allah. Zikir hobi. Atau dengan zikir jahar, la illallah. Kenapa harus ditentang? Inilah yang kadang murid-murid Abah itu kagak paham apa toreko Sufiyah. Ada sebagian ustadz tuh saya lihat, orang yang benci ke saya tahu ustadz itu. Dia nggak suka dengan bahasa. Kalau di Abah jangan belajar kok. Mereka nggak tahu. Dianggap udah bisa baca hikam itu benar, belum. Baca ihya belum. Tapi di Abah kita dikasih zikir jahar, zikir hobi, itu bisa jadi benar nggak? Bisa. Itu yang kata Rasulullah. Ingat, di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kita udah dikasih alatnya. Mereka itu benci. Khususnya ke saya, mereka benci dia. Berani dia protes kepada kau itu, berani. Dia nggak tahu, dia berhadapan dengan Abah. Saya bisa ngomong begini kan saya Abdul Rahman. Bukan saya sekata-katanya. Kayak malam ini, emang saya persiapan? Tidak. Kita panggil guru-guru kita. Makanya ini banyak yang nggak paham tentang ilmu toreko Sufiyah.
Kalau udah nggak masuk ke Tarekat Supiah, berarti udah khusus bukan? Sekarang ngaji keluar ya, ngaji ke ustadz-ustadz yang penceramah di luar, ustadz ini ustadz itu nggak menjamin hati kita bersih, bener nggak? Tapi kalau kita ngaji ke Abah dengan tujuan Tarekat Supiah, apa definisinya hadunnya, terus objeknya, sasarannya, itu masalah hati dan panca indera, kita bisa dibersihkan, dimurnikan dengan cara tahali tajali, zikir jahar 165, zikir hofi 100 di 7 latifah, zikir siri di muraqabah adi amaya akrobia, itu bisa suluk wasairi ilallah. Kalau ngaji di luar nggak bisa. Ini yang jadi permasalahan di murid Abah tuh seperti itu. Ustadz-ustadz yang belajar di Abah, yang udah belajar kitab, mereka anggap dengan kitab cukup. Enggak. Banyak dia mereka udah merasa ngaji hikam, dengar ceramah saya, dibilang sok pinter, sok paling bener. Makanya kalau apa-apa ngadep dong, jangan ngomong di belakang, bener nggak? Ngadep. Itu bagaimana ceramah Anda begini-gini, baru saya jelasin. Ini kan murid Abah salah paham mulu. Orang-orang yang tukang bohong, mereka dimuliakan, diagung-agungin. Ajaran Abah dibuka dengan sebenarnya dibenci. Itu murid Abah seperti itu. Biar dengar nih murid-murid Abah semua. Kenapa sih ajaran Syekh Abdurrahman dibuka sejelas-jelasnya mereka benci? Ada apa? Kan katanya murid Syekh Abdurrahman, torekonya dari Wanak di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman. Kenapa ilmu Abah dibuka seterang-terangnya, udah waktunya mereka benci? Aneh nggak? Hah? Yang benci itu ya mereka yang udah lama. Orang-orang baru ke bawah-bawah. Katanya murid Syekh Abdurrahman, tapi benci kepada ajarannya, pemahamannya. Dia pengen apa? Zikir aja. Ya zikir aja lo, orang awam. Itu namanya si salik, gak bakalan jajab-jajab, tau nggak? Kata Imam Ghazali. Udah kita mah cukup zikir, zikir aja silakan. Sampai kapan pahamnya? Allah. Ya, zikir aja. Sampai kapan pahamnya? Kenapa sih ajaran Abah dibongkar, dijelasin sejelasnya, mereka kagak terima? Yang gak terima senior, tau nggak? Senior tuh nggak terima dengan ajaran Abah Guru. Yang bawahannya, yang baru dipengaruhi. Belum waktunya. Masa katanya di bulanan itu nggak boleh dibongkar ajaran Abah? Gimana tuh Pak Jaidi? Hah? Mereka pengen mematahkan. Jadi ajaran Abah itu khusus yang tarbiyah. Apa benar begitu? Ajaran Abah itu khusus yang sudah khotam. Bagaimana? Di bulanan nggak boleh dibongkar ajaran Abah. Bodohnya minta ampun tuh. Murid-murid Abah dibodohin, tau nggak? Nih jelas, ketika ajaran Abah dijelasin, mereka malah benci. Berarti siapa sih mereka itu? Kan katanya murid Syekh Abdurrahman, zikirnya zikir jahar 165, betul nggak? Zikirnya hopi di 7 latifah. Dijelasin ajaran dalamannya, mereka kagak terima. Itu bagaimana tuh? Hah? Berarti ajaran apa tuh? Dia dikasih tahu tahlil tahajali, mereka nggak terima tuh. Maunya mereka tawasul, ya, zikir, qabul maksud. Emang segampang itu? Emang toreko hanya qabul maksud? Hah? Apa benar toreko seperti itu? Qabul maksud dong? Qabul maksud, dunia mulu yang dini. Akhirnya yang terjadi itu murid Abah pengennya belajar keluar, bebas, toreko di Abah, udah belajar kemana aja, begitu. Yang paling mencengang itu mereka tidak boleh di bulanan itu ceramahnya harus umum. Gimana itu?
Ya saya nggak bisa ceramah umum. Masa saya ngejelasin syariat? Lu salah sendiri, kenapa masuk taraf Abah? Bener gak? Buat apa badal kaul diangkat sama Abah Mubalik? Cuma suruh ngejelasin syariat. Kalau bisa disembunyiin, gimana itu? Itu ajaran Abah, seperti minta ke guru, minta ke ini. Itu hanya usul orang khotam katanya gitu. Khusus orang khotam aja. Abah itu bijak katanya. Bulanan mah ngejelasin aja yang umum. Sholat pahalanya 27 gitu. Hah? Begitu. Kalau bulanan dijelasin gitu, mending gua kagak usah bulanan. Lalu yang mubalik Abah yang kuliah tarbiyah nggak boleh ngejelasin. Masa ngejelasin bahwa khusus orang yang sudah khotam? Apa semua murid Abah udah khotam? Jadi saya dianggap itu sudah menghancurkan pembatas yang sudah diajarkan oleh Syekh Abdul Rahman. Aneh nggak orang gitu? Pasti nang aneh nggak? Saya itu penghancur pembatas. Jadi bulanan itu hanya buat ceramah umum. Kuliah tarbiyah khusus. Tuh bagaimana pola pikir orang seperti itu. Jadi orang-orang masuk ke Abah itu nggak boleh jelasin. Jelasin cukup. Sholat 5 waktu berjamaah itu pahalanya 20 derajat. Kalau zikir la ilaha illallah itu bisa ngelebur dosa. Pokoknya yang umum diceritain. Itu bagaimana ya pemikiran begitu? Gimana tuh? Jadi di bulanan itu nggak boleh dijelasin ajaran Abah Guru. Ya percuma saya ceramah juga buat apaan? Saya tuh orang syariat tadi. Paham yang pahala-pahala. Karena nggak malu. Ini nanti pahalanya segini. Ini dapat pahala segini, malu. Nah di situ mah orang-orang yang pengen mendangkalkan siapa? Ajaran Abah. Berarti murid Abah suruh bodoh nggak? Suruh bodoh gitu. Jadi ini anda yang latifah nggak boleh dijelasin. Saya dianggapnya penghancur pembatas yang sudah dibikin oleh Syekh Abdul Rahman. Apa saya ngomong itu sekata-katanya? Lah, saya manggil Abah pun. Kalau pola pikir begini, Bogor itu gimana itu ngajinya? Saya pengen tahu dah, saya nggak mau jelasin begitu. Bubar itu lama-lama jadi dikit yang ngaji. Nah kemarin tuh ketika saya pulang ketemu Pak Rijal tuh, Sahrijal orang Aceh. Dia muji ya, muji. Saya masuk tuh ceramah mu'alim katanya. Ketika ceramah ditanya, kalian sekarang minta ke siapa? Ke Allah. Salah kata saya. Minta itu ke guru. Malah yang seperti itu katanya itu yang masuk ke diri dia, begitu. Kenapa ada kelompok yang bilang itu nggak boleh dijelasin? Itu nggak boleh dijelasin. Itu ranahnya umum. Jadi yang namanya ngaji bulanan itu hanya cerita tentang syariat. Ya ngapain gue jadi penceramah Abah? Oh enggak gue. Kalau jadi penceramah Abah, mau balik Abah di bulanan cuma nyediain syariat, ngapain? Ngapain khotam? Betul nggak? Ngapain holwat? Ngapain diangkat nama Abah jadi mubalik toreko? Itu kira-kira prinsip-prinsip seperti itu, konsep-konsep seperti itu tujuan untuk apa? Jadi Anda ini yang latifah nggak boleh dijelasin. Biar nanti suatu saat tahu sendiri gimana itu. Hah? Skeptis itu. Itu yang saya bilang. Kenapa murid-murid Syekh Abdul Rahman dijelasin ajaran Abah yang sebenarnya mereka benci kepada penyampai mubalik. Tapi kalau dibohongin cerita Isra Mi'raj syariat, sholat syariat, dia senang. Ini yang benar gitu.
Termasuk ustadz-ustadz yang sosok hikam tuh ada. Ke saya mah benci. Kenapa? Karena mereka apa? Hikam itu hanya dongeng. Mereka benci. Ya taunya mereka hikam, kata Abah. Hikam itu cuma apa? Pengetahuan. Tapi ilmu yang benar itu manqol ulama yang Abah tanam. Thariqah Sufiyah, takholi, tali, tajali, zikir jahat, zikir itu yang harus dipelajari sebenarnya. Jadi ucapan saya ini buat penghalang buat mereka. Saya itu penghancur ajaran Syekh Abdurrahman katanya. Yang tadinya ada batas jadi nggak ada batas. Selama ini katanya bulanan itu nggak ada yang suruh minta ke guru. Gara-gara situ dijelasin, udah batasan Abah berantakan. Jadi semuanya tahu. Itu gimana itu? Hah? Pemikiran gitu bagaimana tuh? Sinang gimana tuh? Gara-gara dia minta itu ke guru bukan ke Allah. Karena orang Thariqah dibilang apa? Itu penghancur. Anda itu pakai ilmu Syekh Abdurrahman, tapi kelakuannya harus Syekh Abdurrahman. Berarti gua nggak pakai kelakuan Syekh Abdurrahman ya gitu. Saya nggak mau jadi penceramah Thariqah, tapi nggak boleh ngomong Thariqah. Itu zaman apa itu? Hah? Zaman Orde baru ya? Boleh lu ceramah, lu jangan singgung-singgung masalah. Iya, namanya aneh kan? Tuh orang Cikarang tuh benci ke saya gara-gara ajaran Abah saya bongkar. Nih, orang Cikarang biar dengar di YouTube saya, biarin. Saya sengaja begini tang-tang-tang-tang orang-orang kayak gitu tuh. Saya bilang ngaji keluar tuh nggak boleh setelah belajar sama Syekh Abdurrahman, betul nggak? Ya kalau dia paham apa Thariqah Sufiyah, sasarannya apa kan dia paham. Sekarang ngaji keluar ngaji apa sih? Orang katanya ngaji iya, dengerin, cuma dengerin doang. Bisa nggak merubah iya itu? Iya Ulumuddin bisa ngerubah nggak? Nggak bisa. Hikam nggak bisa, hadis nggak bisa, Quran nggak bisa. Yang bisa ngerubah ilmu dari guru. Jadi murid Abah itu bukannya senang, benci mereka, khususnya ke saya. Saya kan dibenci, badal yang paling dibenci saya, karena saya udah ngebongkar ilmu itu. Gara-gara saya bongkar, jadi akhirnya tahu semua, minta itu ke guru. Aduh. Tapi saya terima kasih atas sarannya. Tapi nanti Anda harus berhadapan dengan Syekh Abdurrahman, benar nggak? Kalau saya bukan badal kaul, Mubalik Abah ngomong seperti ini, saya salah nggak? Salah. Benar gak sih? Kalau saya dimandat oleh Abah jelasin Thariqah Abah sejasa ke seluruh murid Abah, itu kira-kira perintah, mandat, SK? Semuanya. Semua ada. Kalau saya ngumpetin berarti apa? Khianat. Pendusta. Ceramah pendusta. Makanya banyak penceramah yang dusta, bohong. Ajaran Abah yang nggak dikeluarin. Bahwa puasa ini pahalanya sholat. Tapi setiap orang yang ketemu semalam aja itu Pasar Rijal yang di Parung itu. Iya. Iya. Nanya itu di Kariki, Pak, pulang kemana? Ciputat. Oh, murid mualim lagi ya? Iya, itu orangnya di depan, Pak. Saya kawal. Kan ngejar mungkin kan. Ya dia cerita, dia ketika ceramah saya bilang, mintanya ke siapa? Ke guru. Itu dia masuk ceramah itu. Kan berarti orang-orang seperti itu kan yang dicari. Ketika pembinanya ngulang kata-kata saya itu nggak masuk. Masa katanya saya yang punya rumah diomel-omelin. Oh, emang saya pernah ngomelin Pak Haji Mulyani? Enggak kah? Si Bari kan begitu. Jadi ancamannya mati. Kalau saya ke situ ya nggak enak juga. Nah ternyata kan perorangan datang ngakui gitu loh. Tapi orang-orang Cikarang, kata-kata saya dua tuh.
minta ke guru, jangan belajar keluar, belajar hanya itu. Gara-gara itu saya dibenci, nggak disuruh ngajar lagi karena bahaya, dibilangnya garing ceramahnya begitu. Belum nanti kalau ketemu. Ya sengaja saya YouTube ini biar mereka dengar. Jadi dianggap ceramah saya itu main-main, sama kayak yang majlis-majlis lain tuh, sama disangka main-main kali. Ya orang-orang yang ngebohong-bohongin ajaran Abah cuma dielus-elus doang, mereka apa? Mereka yang dianggap benar. Kiai, kayak bejon. Kita yang benar-benar dibenci. Oh benar berarti. Setiap ajaran Abah dibawa dengan kebenaran, itu pasti benci. Benar gak? Iya. Termasuk di Ciputat. Ketika dibongkar semua ajaran Abah, dibenci gak Ciputat? Dibenci, dicari-cari kesalahannya. Tapi sekarang yang ternyata mereka takut ke Ciputat mah. Ya suatu saat juga menyari ke sini, lihat aja. Suatu saat mereka akan nyari ilmu ini. Karena ilmu Abah itu di tempat lain nggak dijelasin. Mungkin pribadi saya ya, yang dikasih izin sama Abah untuk bisa menjelaskan yang aneh-aneh. Tapi yang lain kan mereka mampu, tapi kalau ngobrol. Tapi ketika ceramah susah. Itu kan harusnya bersyukur. Saya ada makzun tuh diizinin sama guru untuk nyampein ajaran toreko, ajaran hakikat. Nah hakikatnya bukan dari mulut, ini diolah. Ketika latih paketnya diolah, keluar tuh dari mulut kita. Makanya mereka pada ngaku ceramah yang itu tuh, katanya yang saya langsung masuk. Padahal saya bilang apa? Kalian minta ke siapa? Pak Allah. Salah, ya kan? Mintanya ke guru. Nah itu dia, benar katanya. Orang Aceh itu. Iya, inama yubai unaka kan itunya dalilnya. Nah, mudah-mudahan nih, saya emang nggak apa-apa didengar semua murid Abah. Kalau mereka ngomong, jangan di belakang, depan. Tapi ketika mereka protes, mereka ngasih saran, saya terima. Tapi nanti urusannya dengan siapa? Syekh Abdurrahman. Berapa banyak orang yang protes akhirnya? Kalau nggak mati, meninggal itu. Kalau nggak datang lagi ke Abah. Ya benar nggak? Kan di sini suka ada mata-mata tuh. Dulu siapa? Sepus. Iya nggak datang lagi kan? Hati-hati. Di sini Abah Guru hadir. Coba-coba di Ciputat. Gak bakal nyampe ke sini kalau tujuannya jelek. Maka saya bilang di Ciputat itu nggak main-main. Ya kelihatannya begini doang kan? Kelihatannya emuk sama saya. Kelihatannya lagi apa? Kalau pak ini zaman sejadah. Ya dilihatnya begitu. Ya kan selama ini ngelihatnya ya dia lagi dia ngomong tuh. Coba ngelihat benar-benar mah. Benar-benar tajali nyata. Siapa itu? Kalau dipenampakin baru nangis. Baru terseduh-seduh. Sama di Bogor juga. Kita mah dilewat-lewat aja. Dianggap ekstrim. Tapi orang-orang yang pembohong ajaran Abah, atau bahasa Bang Dene penyamun Abah, di ini. Kan suka ada penyamun. Ya kan? Kiai. Mereka itu, makanya saya kadang kalau duduk di depan tuh gak enaknya begitu. Kalau saya duduk depanmu, yang lain panas, kepanasan. Makanya suka ngumpet saya, diam di kamar duduk. Kalau udah kita duduk depan begini, yang lain kepanas. Ya itulah yang Abah kasih ke saya ya, ke pribadi saya. Saya cuma mau balik kok, penyampai ajaran Abah. Saya ingat kata-kata si Barnis. Kalau Abah ngasih ilmu 1000, kasih 1000 lagi. Itu bahasa ini ya,
Analoginya. Saya nggak boleh ngasih 500. Harus semua. Ini kan orang-orang kan nggak tahu kayak gitu kan. Makanya kejujuran. Jadi ilmu yang saya sampaikan ilmu kejujuran. Nggak ada saya ilmu yang penting. Karena bukan ilmu saya. Ilmu siapa? Apa di Ciputat saya umpet-umpetin? Jangan dulu, jangan dulu. Saya sampaikan semuanya dengan gamblang. Nanti penerimaannya bisa sebulan, bisa setahun ya, bisa 2 tahun baru paham. Benar nggak? Iya. Ya, ada yang sehari paham mungkin. Ada yang ikut 2 bulan marah-marah nggak sembuh-sembuh. Ada, ya kan? Kan aneh saya dimarahin, emang gua dukun apa? Kan aneh-aneh aja emang. Nah, makanya saya tetap istiqomah dengan apa yang saya sampaikan. Tapi memang kalau ada yang ngasih saran ya kita terima ya, Pak Jadi ya. Terima kasih. Dengan kita bilang terima kasih dia jadi malu sebenarnya. Karena dia nggak tahu berhadapan dengan siapa. Bukan dengan jasa saya, bukan. Kalau sama jasa saya mah nggak ngaruh. Makanya basaria saya mengucapkan terima kasih sarannya, saran baiknya. Itu basari. Tapi ketika rohani berhubungan dengan mursyid, suul adab itu. Suul adab. Tuh lihat bojong yang suul adab. Yang terjadi sekarang ngejar untuk salaman. Lihat ya ke suul adab tuh. Saya masih jasa aja, cuma jasa saya mah buat apa sih? Tapi kan ketika abah yang seperti tahu di tembok, saya bacain di tembok tuh yang awal, nazartu bi ainil fikri fi hani hadrati habiban tajala lil qulubi tahanati. Nazartu, aku telah melihat, kata Syekh Sultan nih, bi ainal fikri, dengan mata pikiran. Maksudnya mata pikiran batin. Fi hani hadrati habiban, ketika Rasulullah Nabi Muhammad di hadapannya. Orang lain yang ngelihat, tapi Syekh Sultan ngelihat. Contoh, ketika Rasulullah salam ke makom atau ke kuburan Rasul, tiba-tiba tangan Rasulullah keluar. Ada nggak di manakim ya? Nah, itu salah satunya. Yang kedua, tajala lil qulub pahana. Tajala itu nampak. Jadi ketika Sultan Aulia Pana dengan pikirannya, ya, ainil pikir itu udah masuk ain, itu maksudnya bukan pikiran akal syariat, pikiran batinnya, ya, muraqabah lah katakan. Itu Rasulullah hadir. Pihannya hadrati, di hadapanku, ketika di hadapanku Rasulullah hadir. Tajala itu nampak jelas lil qulub, hati siapa? Manusia. Pahanati, maka timbul kasih sayang. Kenapa, Abi? Nah, ketika itu Syekh Sultan Aulia diperintah oleh Allah untuk apa? Ngajar. Tuh nazar tuh bi aini pikri itu, bihani hadrati itu itunya. Rasul diperintahkan di manakib, wahai anakku, saya Sultan Aulia, dibilang anakku, udah waktunya kamu ngajar. Ngajar apa? Agama yang sebenarnya. Akhirnya punya majelis tuh saya Sultan kan di manakib tuh. Ketika mau ngajar ternyata ngelihat jamaahnya ulama besar semua. Orang umumnya jarang, tapi yang hadir ulama. Ketika itu Syekh Sultan langsung apa? Grogi. Giginya tok. Kalau orang bisa ngomong gitu ya, nolok tok kayak gini. Kayak disiram air es. Kan pernah kan mengalami gitu. Pahannya hadrati habiban. Ketika aku melihat dengan mata pikiranku, ya,
Pada waktu itu hadir Rasulullah, blegedeg. Yang lain ngeliat gak? Ya. Kagak. Tuh itu tuh tajala lil qulub pahanat. Akhirnya apa? Tajali itu hatinya itu jadi nampak kasar muka sapah. Bukan saya Sultan aja. Dari saya Sultan nanti yang hadir itu dengan muka sapanya saya Sultan, yang lain muka sapa nggak? Terbuka. Tapi saya Sultan nggak berani ngucap. Kata Rasulullah, hadir kan? Itu pihani hadir itu maksud begitu. Hadir, habiban. Wahai anakku, buka mulutmu, buka. Diludahin 7 kali. Nah makanya ulama-ulama dulu minta diludahin. Orang sekarang nggak mau minta diludahin. Buah, 7 kali. Pinter. Itunya asbabul wurudnya. Tapi ngeludahinnya jangan sembarang orang ngeludah. Bahasa ludahin. Ada ininya. Kalau saya ludahin. Diludahin 7 kali. Habis itu Rasulullah hilang. Besoknya hadir ke majlis lagi, banyak lagi jamaah. Itu bahasa tajalil qulub itu. Jadi Sultan itu jadi apa? Gula. Itu tajalil qulub pahanat itu jadi orang itu apa? Rindu. Dianggap saya Sultan jamanya dikit kali, kayak gini. Oh, ternyata banyak lagi yang kedua kalinya. Tuh maksudnya tajalil qulub yang di tembok tuh. Datang Sayyidina Ali. Kenapa? Belum ngajar juga. Ya itu grogi, takdir. Udah, buka mulutmu. Ludahin 6 kali. Ditanya Mas, kenapa 6? Gak sama Rasul adab. Dari situlah Rasulullah hadir, rohani itu ya, dengan Sayyidina Ali. Baru setelah Sayyidina Ali bilang ada adab itu. Baru saya Sultan ngajar. Tajalil qulub itu tadi. Jadi manusia dari mana-mana hatinya berbondong-bondong karena sudah tajali. Yang dicari siapa? Abdul Qadir. Yang ngajinya ngaji biasa. Nah begitupun badal Abah sama ketika dia tajali dengan Syekh Abdul Rahman ya. Dia akan ngomong apa? Jujur gak? Jujur yang dari guru, nggak mungkin ngebohong. Kayak saya nggak mungkin ngebohongin ikhwan, tau nggak? Apa saya bertahun-tahun di sini ngebohongin ajaran Abah? Orang yang bilang saya bohong ajaran Abah, ya siap-siap aja. Berhadapan dengan Syekh Abdul Rahman. Tapi memang sekarang orang benci dengan ajaran Syekh Abdul Rahman. Katanya murid Syekh Abdul Rahman. Dijelasin ajaran yang sebenarnya, benci, nggak suka, nolak. Maunya dia ajaran Syekh Abdul Rahman itu barokah karomah aja udah, nggak perlu yang lain-lain. Kayak harian mingguan hukumnya fardu ain, mereka nggak suka. Kenapa? Benci, terikat, semuanya dewek. Akhirnya jadi murid amburadul, tong-tong sahur. Nah seperti itu. Jadi kalau kondisi murid Abah, nggak semuanya yang saya ceramain itu mereka terima. Tapi ya saya serahin ke Abah. Saya udah nyampein ajaran Abah, Bah. Saya sebagai mubalik Abah, saya bisa sampaikan. Nanti kalau penerimanya terserah mereka. Oh ternyata mereka timbulnya benci. Ya Alhamdulillah masih ada benci. Berarti kan benci perhatian gitu. Perhatian. Orang benci perhatian nggak sih? Iya. Perhatian. Karena apa? Mereka sebenarnya benci, belum nerima gitu loh. Benci akan berubah jadi benci tapi rindu. Iya, nanti rindu. Asallahu ayat jala bainakum wa bainal ladzi adaitu minhu mawaddah. Iya kan ada kan? Oh, doanya ada itu. Asallahu ayat jala bainakum wa Asallahu ayat jala baina wa bainakum alladzi adaitu mawaddah. Itu kata-kata mawaddah, rindu, cinta. Nah makanya yang di Ciputat ibarat istilah gelas sama Anda itu selalu dikasih tumpahan terus.
seperti minum ka'sin minal ulum ya. Segelas ilmu tiap minggu di sini dibuka. Yang mereka bertahan ya alhamdulillah. Karena di sini bukan pembohongan. Saya buka ilmu Abah. Bukan sedikit lagi di sini. Dibukanya apa? Kayak ember, gublak. Kata orang yang skeptis, wah boleh begitu tuh. Kalau bisa dikit-dikit. Ya kapan lu pinternya, bener gak? Itu kan orang yang benci mah ada aja. Kalau di Ciputat itu ngasihnya kagak secangkir kecil ya. Seember, gublak, pusing-pusing gitu kan. Tapi mereka lama-lama apa? Pusing. Ngantuk ya. Pusing tidur. Ya kalau mereka nggak paham nggak bakal datang ke sini lagi tuh. Iya. Itu kan abah guru yang ilmunya. Maka saya bilang ilmu yang saya sampaikan ilmu Syekh Abdurrahman, bukan ilmu kitab. Kalau saya nyampein di Ciputat ilmu Syekh Abdurrahman ya berarti ya kebenaran itu akan nyata. Tapi kalau ilmu Syekh Abdurrahman dibohong-bohongin, ya mental. Makanya orang-orang yang benci-benci ucapan-ucapan yang dari abah itu ya mereka mental karena nggak suka, karena ada nafsu setan, karena setan itu nggak mau diatur, nggak mau diatur dengan ajaran guru. Tapi kita yang punya nafsu mahmudah, nafsu terpuji tadi, sama aturan guru tunduk kak? Khotaman, alhamdulillah dah. Budi mas saya sakit-sakit datang tuh khotaman, ya kan? Yang mereka punya nafsu tercela ya boboro mau datang, diajak juga ya ntar itu namanya nafsu tercela. Mereka harus dibersihin sebenarnya, dibersihin dengan cara kita kumpul seperti ini. Kan ajaran abah mah kumpul nggak, bener nggak? Kan ilmunya kumpul bareng, nggak sendiri-sendiri kan? Ya kalau sendiri silakan baca aja buku abah, buku merah, baca sendiri. Ya kalau paham mah baca sendiri, pahami sendiri. Tapi kan ilmu itu harus bareng dengan bareng-bareng, paham-pahami disatukan. Ibarat padi, jadi padi pocong tuh kan, dipocong ya. Nah, kemudian ditutup. Ketika ditutup sama apa tutup tuh? Tumbuk, halo, ngadu dong jadi putih. Ya, coba satu. Ditutup hancur. Kayak kita kan ini kan digeroh semua nih, tutup. Lama-lama kayak beras itu jadi putih nggak? Orang dulu kan ditutup kan, pakai lisung tuh. Udah kalau udah bising lisung nggak di kotek-kotek ya orang dulu mah. Sekarang udah nggak ada. Nenek-nenek biasanya itu main lisung. Kampung Misalnya mau nutuk nih, nutuk banyak apa padi yang dipocongin tuh, ya diiniin. Ketika dia jenuh, pinter kan, lisung gede kan, dia main kotek tuh, kotek. Oh ternyata orang dulu panjang begitu tujuannya apa? Ketika jenuh main kotek, musik, nenek-nenek itu. Saya ngalamin hal seperti itu. Ya mudah-mudahan kita istiqomah.